Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya untuk berbagi ilmu dan informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu komponen ataupun library yang sudah ada di Java yang bisa kita pakai, yaitu ada sebuah interface. Nama interface-nya adalah interface listener. Nah, seperti dengan fungsi-fungsi yang lain, interface ini juga ada gunanya, ada fungsinya, yaitu fungsinya adalah supaya sebuah objek dalam satu buah form bisa merespon apa yang diminta oleh pengguna. Saya ulangi, fungsi dari interface ini adalah untuk merespon agar sebuah objek dalam sebuah form itu bisa merespon apa yang diminta oleh pengguna. Sebagai contoh, kita punya satu buah form seperti ini. Dari form akan terlihat ada label yang dipakai yang menampilkan tulisan biodata, menuliskan NIM dan nama. Kemudian juga di sini menggunakan objek dari text field, yaitu dua buah objek untuk menampung data inputan berupa NIM dan nama. Dan yang terakhir ada satu buah objek dari kelas JButton, yaitu kita buat namanya tombol tampil. Nah, dalam kondisi sekarang form ini dikatakan belum bisa merespon. Artinya pada saat kita memasukkan data ke text field name sama teks nama, maka begitu kita klik tombol tampil, form ini sama sekali belum bisa berfungsi. Dia nggak bakal bisa tampil. Nah, jadi caranya ataupun satu caranya adalah kita bisa menggunakan interface listener ini supaya begitu kita klik dia bisa tampil. Jadi kita klik baru bisa tampil berdasarkan data yang kita input, baik NIM ataupun nama. Diklik tombol tampil ini baru bisa tampil. Nah, begitu kita klik, ini yang disebut dengan respon. Artinya formnya bisa merespon apa yang kita minta, yaitu pada saat kita klik. Kita akan gunakan contohnya interface listener. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan respon. Jadi respon objek yang ada di form itu ditentukan oleh namanya adalah event ataupun kejadian. Nah, apa sih maksudnya yang dimaksud dengan event ini ataupun kejadian? Kalau kita contohkan dengan kehidupan sehari-hari, kita akan menoleh kalau ada kejadiannya pada saat dipanggil nama kita akan menoleh. Nah, itu yang disebut dengan event, itu yang disebut dengan kejadian. Nah, jadi dengan proses seperti ini, seolah-olah dalam program ini tombol tampil ini kita pasangkan telinga supaya dia bisa mendengar event respon yang akan diminta oleh si pengguna. Jadi seolah-olah dia bisa mendengar sehingga bisa merespon apa yang diminta oleh pengguna. Nah, untuk bisa meresponnya, maka objek ini seolah-olah kita pasang telinganya menggunakan sebuah interface. Caranya bisa kita gunakan sebuah interface seperti itu. Pada saat sekarang, tombol ini sama sekali belum bisa kita gunakan. Dia belum bisa merespon karena seolah-olah belum dipasang telinganya untuk mendengar respon yang diminta oleh pengguna, yaitu pada saat diklik. Nah, sekarang kita lihat untuk event itu kalau di program apa sih? Nah, event di program itu dia punya dua macam, yaitu event yang dari keyboard dan event yang dilakukan oleh mouse. Cuma dua event di dalam program, pastinya cuma dua, dari keyboard sama dari mouse. Ini maksudnya program yang
ada interface-nya yang dalam bentuk desktop seperti itu. Responnya seperti ini. Ini kita tidak berbicara mengenai voice ya, tapi baru bicara tentang event form yang berhubungan yang tampil di desktop. Jadi dia ada keyboard ataupun mouse. Yang kita bahas cuma dua ini, event dari keyboard sama mouse. Apa contohnya kalau yang dari keyboard? Dari keyboard itu contohnya, misalnya kita tekan tombol enter. Tekan tombol enter pada sebuah objek. Ini biasanya kita mau login, misalnya login di web, tombol enter kan, begitu. Habis itu ada lagi namanya eventnya itu menekan tombol tertentu, misalnya tombol tabulasi misalnya. Ada lagi event yang dari keyboard namanya melepaskan tombol tertentu di release ya. Habis itu atau kursor yang dipakai dan sebagainya. Sedangkan untuk yang eventnya dari mouse, itu eventnya adalah kita mengklik objek. Nah, apa contohnya? Klik tombol, mengklik sebuah tombol ya, atau mendouble klik, atau menggeser pointer dan seterusnya. Jadi ini beberapa event yang ada di mouse, tentunya dengan program ya, yang hubungannya dengan program. Event atau kejadian yang bisa direspon oleh objek di dalam program lewat keyboard ataupun lewat mouse. Nah, kemudian di dalam Java setidaknya itu ada 4 buah interface yang bisa dipakai supaya objek bisa merespon apa yang diminta oleh pengguna. Ada 4 interface-nya. 4 ini tergantung dengan dari mana responnya itu. Kita lihat ya. Yang pertama namanya interface action listener. Yang kedua namanya interface mouse listener. Yang ketiga namanya interface mouse motion listener. Yang keempat namanya interface key listener. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau interface action listener ini fungsinya adalah supaya objek itu bisa menangkap event yang ditimbulkan oleh mouse ataupun keyboard. Jadi dia bisa dua-duanya, action listener. Kemudian ada namanya interface mouse listener yang kedua. Dari namanya kita bisa ketahuan ini fungsinya adalah untuk membuat si objek bisa menangkap event yang ditimbulkan oleh mouse. Sama juga untuk mouse motion, ini juga untuk khusus untuk menangkap event yang ditangkap oleh mouse. Yang terakhir adalah key listener, ini khusus untuk keyboard. Jadi ini digunakan supaya si objek bisa menangkap event dari keyboard. Nah, untuk kali ini kita akan lihat satu contoh saja interface-nya, yaitu interface action listener. Oke, sekarang sebelum kita lihat contoh programnya, saya kembali lagi ke sini, ke form di awalnya. Jadi seolah-olah kita akan bikin supaya tombol ini bisa merespon. Dia bisa menampilkan apa yang kita minta, merespon seperti itu. Nah, untuk responnya kita akan gunakan interface listener yang namanya action listener ya, yang akan kita gunakan. Oke, saya balik ke sini untuk action listenernya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi di dalam interface ini sudah disiapkan metode dan kelasnya sekaligus ya. Nama metodenya adalah action perform. Kemudian metode ini juga merupakan kelas dari action listener. Atau dengan maksud lain adalah ini adalah metode action perform yang mengimplementasikan action listener. Jadi secara otomatis nanti di dalamnya itu ada lagi metodenya yang namanya metode action perform. Dia hampir sama namanya, cuman bisa diperhatikan ini beda namanya. Saya ulangi. Kita di dalam interface ini ada sebuah kelas namanya kelas action perform, yang di dalamnya juga ada namanya action perform juga nama metodenya. Jadi metode inilah yang akan kita pakai untuk menuliskan apa respon yang bisa kita gunakan. Dan nanti juga kita perlu sebuah metode lain, metode tambahan yang fungsinya
adalah untuk seolah-olah untuk memberikan telinga, atau dengan kata lain supaya objek bisa merespon. Nah, nama metodenya adalah metode add action listener. Jadi inilah fungsinya supaya si objek bisa merespon apa yang diminta oleh pengguna. Jadi ini seolah-olah objeknya kita pasang telinga supaya dia bisa merespon. Namanya metodenya adalah metode add action listener. Kalau nggak ada ini, mau kita kasih perintah sebanyak apapun nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada metode ini. Jadi kalau tombol tadi kita perlu tambahkan metode ini, add action listener. Kemudian karena dia tempatnya berbeda, maka di awal harus ditambahkan package Java AWT event. Ini untuk menambahkan interface listener ke dalam program. Nah, sekarang kita lihat contoh programnya ya. Ya, untuk interface ini pada sebuah kelas menggunakan perintah implement. Nanti kita lihat langsung di contoh programnya. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk program yang tadi. Nah, untuk program yang ini, ya, inilah sintak programnya. Saya fokus ke bagian bagaimana cara supaya si tombol ini bisa merespon apa yang kita minta. Tombol ini bisa merespon yang kita minta dan bisa nampil seperti ini contohnya. Oke. Biar dia bisa merespon dan bisa nampil seperti ini. Untuk yang lainnya tidak saya bahas. Yang pertama pastinya kita perlu tambahkan package-nya di atas. Import Java AWT event. Ini untuk menambahkan package supaya kita bisa menggunakan interface listener. Kita pasang bintang. Nah, kemudian di bagian kelasnya, mana kelas yang menggunakan interface listener, maka kita tambahkan perintah ini, implement action listener. Ya, jadi pertama tambahkan import Java AWT event ini untuk memanggil seluruh library kelas-kelas yang ada di Java AWT event ini. Salah satunya adalah isinya adalah interface action listener yang ini. Nah, yang kedua, langkah berikutnya adalah kita perlu menambahkan sebuah perintah supaya tombol ini bisa berfungsi. Nah, untuk tombol ini namanya adalah di program kita buat namanya ini button tampil dari kelas JButton. Namanya adalah tampil kelas JButton. Nah, supaya dia bisa merespon, kita tambahkan perintahnya seperti yang dibilang tadi. Ini perintahnya. Ini dia perintahnya. Perintahnya add action listener. Ini perintah supaya tombol tadi bisa merespon apa yang diminta oleh pengguna. Bisa merespon apa yang diminta oleh pengguna. Nah, kemudian oleh pengguna, kita merespon oleh pengguna. Nah, kemudian kita perlu, setelah kita tombol ini kita berikan sebuah telinga, seolah sebuah telinga, maka kita buatkan perintah apa sih responnya itu. Seperti yang dibilang tadi, metode yang dipakai adalah metode action perform. Jadi seluruh perintah yang akan kita mau tampilkan seperti ini contohnya, kita masukkan ke dalam sebuah metode namanya action perform. Yang mana perintahnya? Ini perintahnya. Nah, ini perintahnya ini. Ini dia metodenya, metode action perform. Jadi di dalam metode ini kita bisa isi banyak objek apa saja yang mau kita tambahkan responnya. Ya, apa saja metodenya, apa saja objeknya yang mau ditambahkan responnya. Nanti seleksinya menggunakan if ini, menggunakan pencabangan get source ini. Artinya kalau kita lihat, kalau ini artinya tombol tampil yang diklik, maka dia akan mengerjakan yang ini. Dan kebetulan karena contoh yang di sini kita hanya gunakan satu buah tombol, maka yang dibikin hanya ada satu buah respon dari tombol
kita tampil. Jadi ini dia perintahnya untuk menampilkan. Nah, yang paling penting adalah yang pertama, saya ulangi, tambahkan importnya dulu. Kemudian kita tambahkan perintah implement di sini. Kemudian objek yang kita pasang telinga. Sebagai contoh di sini tombol tampil yang kita pasang. Kemudian tambahkan sintaknya, apa sih isi responnya di dalam metode action perform seperti ini. Dan hasilnya jadinya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itulah contoh dari interface action listener. Mudah-mudahan bisa ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.